Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ketua kelasnya tolong pimpin doa ya. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai, Ibu akan mengabsen dulu. Tolong dijawab. Anissa Suryani. Hadir, Bu. Miranti. Ya. Selanjutnya Milona Mardotila. Hadir, Bu. Ya, semua sudah masuk ya. Sebentar Ibu akan memaparkan PPT dulu. Baik, Bu. Di sini kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, mengenai hidup rukun di rumah. Nah, gambar pertama siapa yang tahu? Sedang melakukan apa mereka? Saya, Bu. Ya, apa Nisa? Mereka main sepeda, Bu. Ya, mereka main sepeda. Terus apa lagi? Mereka membaca buku, Bu. Ya, baca buku. Di sini ada kakak dan adik sedang bersepeda. Mereka tidak saling bertengkar dan bermain bersama. Nah, yang gambar kedua ini terlihat seorang anak yang sedang mendengar ibunya membaca buku. Anaknya mendengarkan apa yang ibu bicarakan. Kedua gambar ini termasuk contoh hidup rukun di rumah. Yang selanjutnya, Mutiara sedang membaca buku yang dibelikan oleh ayahnya. Perhatikan sampul buku. Ada yang tahu tidak ini sampul buku apa ya? Ini ada simbol apa di sini? Sampul buku Garuda Pancasila. Ya, benar, Garuda Pancasila. Ada yang mau bantu Ibu membacanya? Saya, Bu. Ya, Milona, silakan. Yang dari Pancasila. Satu. Dari yang mana, Bu? Dari yang Garuda Pancasila adalah Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. ya, bagus Milona. Jadi, Pancasila ini merupakan lambang negara Indonesia. Nah, Pancasila ini memuat simbol-simbol atau sila-silanya. Coba kita hitung bersama ada berapa sila-sila Pancasila ini. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 4, 5. Ya. Coba yang berani angkat tangan siapa yang mau membacanya. Saya, Bu. Ya, siapa? Silakan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus sekali ya, Anissa. Udah, Bu. Teman-teman, tolong beri tepuk tangannya. Boleh. Nah, jadi Ibu di sini akan menjelaskan apa saja sih makna-makna dari sila Pancasila ini. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini diartikan untuk kita harus menjaga dan menghargai kepercayaan orang lain yang berbeda-beda, saling tolong-menolong, serta tidak boleh saling menjatuhkan ya. Nah, yang sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Diartikan kita tidak boleh membedakan teman-teman kita. Harus saling menyayangi satu sama lain dan saling tolong-menolong. Yang sila ketiga, persatuan Indonesia, diartikan cinta tanah air, menjaga warisan budaya yang kita punya, seperti yang bahasa kita gunakan sehari-hari, dan menjaga hubungan baik dengan teman. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diartikan ketika kita ada masalah harus diselesaikan dengan cara musyawarah, tidak memaksakan kehendak dan menerima apa yang kita putuskan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diartikan kita harus adil sesama orang yang memiliki kedudukan yang sama. Kita itu memiliki kedudukan yang sama dan tidak boleh dibeda-bedakan. Apakah sudah mengerti? Udah, Bu. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini terdapat simbol-simbol Pancasila. Tugas kalian adalah melengkapi bunyi sila yang benar dengan simbolnya. Kalian tulis saja di kertas. Nanti kalian bacakan. Tidak perlu semuanya, yang kalian tahu saja ya. Ibu beri waktu 1 menit. Baik, Bu. Ya, apakah sudah selesai? Bentar lagi, Bu. Oke, langsung saja ya. Coba Milona, tolong bacakan apa yang kamu tulis. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang, Bu. Ya, benar. Miranti, apa yang kamu tulis? Nampaknya ini sedang kesulitan jaringan ya. Begini saja, ini untuk tugas kalian di rumah. Lengkapi sila-sila ini beserta simbolnya. Nanti besok kirimkan ke ibu. Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara dengan senang hati meminjamkannya.
Coba Milona dan Anissa praktekkan membaca teks percakapan ini. Milona sebagai Udin, Anissa sebagai Mutiara ya. Baik, Bu. Ya, silakan. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Sama-sama di Ya, sekarang Tidak, Ibu Bu. mau bertanya. Dari teks percakapan yang kalian baca tadi, ceritanya tentang apa ya? tentang minjam buku, Bu. Ya, meminjam buku. Adiknya meminjam buku kepada kakak. Terus apa lagi? Ya, dia menceritakan tentang pemain bola yang rendah hati. Nah, ini juga merupakan contoh dari hidup rukun ya. Meskipun sudah terkenal, main sepak bola itu tetap rendah hati. Nah, selanjutnya, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Iya, Bu. Ya, Bu. Di bagian teks mana yang menyatakan bahwa Udin dan Mutiara saling menyayangi? Di Udin mengatakan saya boleh meminjam buku kakak. Kakak menjawab sama-sama, Dik. Ya, benar sekali, Nisa. Ada lagi? Ini di bagian Mutiara menyuruh adiknya untuk juga merajin membaca buku agar Udin mengetahui isi cerita di dalam buku tersebut. Nah, pertanyaan terakhir dari sila-sila yang kalian baca, ada tidak sila yang terdapat di teks percakapan ini? Sila berapa, ayo? Yang menyatakan ada di teks percakapan ini. Sila kedua, Bu. Mengapa sila kedua, Nisa? Bu, sila kedua. Ya, mengapa sila kedua? Karena si kakak memperhatikan adiknya dan menyayangi adiknya. Iya, harus saling menyayangi dan harus tolong-menolong ya. Jika Tolong menolong. ya mengenai materi yang kita pelajari tadi, ada yang tahu tidak apa yang kita pelajari tadi? Saya, Bu. Milona, apa Milona? Dari materi yang kita pelajari tadi, Bu, kita membahas tentang kehidupan Pancasila, Bu. Contoh-contoh kehidupan Pancasila. Ya, kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila tersebut ya. Kalau Nisa apa Nisa? Ya, Bu. Kita belajar untuk bersikap rendah hati, Bu.
Kita juga belajar menghitung tadi, Bu. Ya, selain itu kita juga belajar tentang hidup rukun. Nah, barangkali itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan di kesempatan lainnya ya. Tolong ketua kelas dipimpin Baik, doanya Bu. untuk menutup pelajaran pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.